Kisah nyata dari warung nasi uduk ke hati yang terlarang. Namaku Aisyah. Tapi orang-orang di pasar memanggilku Ica. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang gadis kampung berusia 22 tahun yang setiap pagi membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual nasi uduk dan gorengan dengan harapan bisa membantu ibu melunasi utang koperasi yang makin hari makin mencekik. Warungku sederhana. Meja kayu tua dengan payung besar yang warnanya sudah memudar karena panas dan hujan. Tapi disinilah aku merasa hidup. Bau harum nasi yang dimasak dengan santan, sambal kacang yang sedikit pedas manis, serta aroma bawang goreng yang renyah, menjadi penghibur di tengah hiruk-pikuk pagi kota kecil ini. Aku selalu datang lebih awal dari matahari. Jam 5 subuh aku sudah menanak nasi, mengiris timun, dan membungkus gorengan. Pukul 6, para pelanggan mulai berdatangan. Sebagian besar langganan tetap, tukang ojek, ibu-ibu guru TK, bahkan satpam ban di seberang jalan. Tapi ada satu pelanggan yang selalu datang tepat pukul 6:30. Dan entah kenapa, sejak pertama kali melihatnya, aku merasa pagi-pagiku punya alasan untuk lebih semangat. Namanya aku belum tahu saat itu. Tapi cara dia berjalan tenang, dengan ransel hitam di punggung, kemeja lengan panjang yang selalu rapi, dan senyum kecil yang ia lemparkan setiap kali menyapa, membuatnya tampak seperti pria dari dunia lain. Dunia yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih indah. Yang biasa, ya, katanya setiap pagi sambil menyodorkan uang pas. Suaranya dalam tapi lembut. Seperti tidak pernah terburu-buru. Seolah waktu bersikap lebih sabar padanya daripada pada orang lain. Ia selalu duduk di bangku panjang di samping warungku. Makan pelan-pelan sambil membuka buku catatan kecil. Kadang-kadang ia mengetik di ponsel, tapi lebih sering menatap kosong ke jalanan yang mulai ramai. Dan aku, diam-diam, memperhatikannya dari balik dandang nasi. Awalnya aku menganggap ini biasa saja. Mungkin hanya karena dia tampan. Atau karena dia sopan. Tapi semakin hari, aku mulai menghitung waktu hanya untuk menanti jam 6:30. Kalau dia terlambat, aku gelisah. Kalau dia tidak datang, aku kehilangan semangat. Pernah suatu pagi dia tidak datang. Sampai jam 8, bangku itu tetap kosong. Aku merasa ada yang hilang. Seperti kehilangan bagian dari rutinitas yang tak tertulis tapi sangat berarti. Dan keesokan harinya, saat dia muncul lagi, aku hampir menjatuhkan sendok nasi saking gugupnya. Tapi dia tetap sama. Tersenyum dan berkata, "Yang biasa, ya. Aku ingin tahu lebih banyak. Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Apakah dia sudah menikah?" Tapi semua itu hanya tinggal dalam pikiranku. Aku terlalu takut terlihat lancang. Terlalu sadar bahwa aku cuma penjual nasi uduk di pinggir jalan. Tapi perasaan itu tidak bisa aku redam. Setiap kali dia datang, jantungku berdetak lebih cepat. Setiap kali dia pergi, aku menghitung menit hingga esok kembali datang. Kalau kamu pernah jatuh cinta pada seseorang yang bahkan belum kamu kenal dekat, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena kisah ini akan menusuk hatimu. Karena di balik sepiring nasi uduk dan sambal kacang yang sederhana, ada cerita yang diam-diam mulai tumbuh. Cerita tentang seorang gadis biasa dan pria yang membuatnya merasa luar biasa. Tapi seperti semua cerita indah, aku tahu takdir punya rencana lain. Hari itu langit cerah sekali. Sinar matahari menyelinap malu-malu dari celah awan, menciptakan bayangan lembut di sepanjang jalan. Aku baru saja selesai menata lauk di atas meja saat suara langkah kakinya terdengar lagi. Tepat pukul 6:30, seperti biasa.
Langkahnya tenang, pasti, dan menenangkan. Seakan ia tahu bahwa kehadirannya selalu kutunggu, meski ia tak pernah menyadarinya. Yang biasa, ya, ucapnya sambil tersenyum. Senyum itu, meski tak lebar, selalu berhasil membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mengangguk cepat, lalu mulai menyendok nasi uduk hangat ke dalam piring. Tapi sebelum sempat menambahkan sambal, dia berkata, "Kalau bisa, sambalnya agak banyak, ya? Saya suka yang pedas." Aku sedikit terkejut. Itu pertama kalinya dia memodifikasi pesanannya. "Siap, Pak," jawabku sambil tersenyum, lalu langsung menyesal karena menyebutnya Pak. Dia tertawa kecil. Suaranya serak tapi menyenangkan, seperti embun pagi yang menyentuh daun-daun. "Jangan panggil saya Pak, kayak guru aja." Aku menahan tawa. "Memang bukan guru, ya?" Dia mengangguk. "Guru juga sih. Tapi panggil saja Mas Arif. Saya ngajar matematika di SMP belakang pasar." Nama itu, Arif, langsung melekat di hatiku. Sejak saat itu, aku mulai menyebutnya diam-diam dalam doa malamku, berharap dia akan terus datang setiap pagi. "Wah, anak-anak pasti susah ya diajar matematika," tanyaku sambil menyodorkan piringnya. Dia menerima piring itu dengan kedua tangan. "Iya, kadang mereka lebih takut sama angka daripada sama setan." Aku tertawa pelan. Obrolan itu membuatku merasa lebih dekat. Seperti bukan hanya aku yang memperhatikannya selama ini. Dia tidak langsung duduk seperti biasanya. Hari itu, dia menatap meja gorengan cukup lama. Tempenya masih hangat. "Masih, baru angkat 5 menit lalu. Mau saya ambilkan?" Dia menggeleng. "Biar saya saja." Tangannya terulur mengambil 2 potong tempe goreng. Aku memperhatikan caranya membungkus gorengan sendiri. Rapi sekali. Gerakannya seperti orang yang terbiasa hidup mandiri. Saat akhirnya duduk, ia tidak langsung makan. Dia mengaduk nasi, lalu menatap warungku. Pandangannya menyapu dari ujung meja sampai ke wajahku. Aku berpura-pura sibuk mengatur ulang posisi botol kecap dan sambal, tapi jantungku berdebar begitu keras hingga rasanya bisa terdengar dari luar dada. "Warungnya bersih ya?" komentarnya tiba-tiba. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Saya suka rapi, Mas. Biar pelanggannya nyaman." Dia tersenyum lagi. "Kelihatan. Pelayanan juga cepat. Nggak heran kalau selalu ramai." Aku tak tahu harus menjawab apa. Pujian itu sederhana, tapi bagiku sangat berarti. Selama ini aku terbiasa dengan pelanggan yang hanya datang, makan, lalu pergi tanpa menoleh ke wajahku. Tapi Mas Arif berbeda. Ia melihatku. Ia menghargai hal-hal kecil yang kulakukan. Beberapa menit kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku lupa bernapas sejenak. Tatapan matanya. Ketika dia menoleh ke arahku, pandangannya tidak langsung berpaling seperti biasanya. Mata kami bertemu. Sekilas. Tapi cukup lama untuk menyampaikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku cepat-cepat menunduk dan pura-pura menyeka meja dengan lap, meski meja itu sudah bersih. Nasi uduknya makin enak. Sambalnya juga lebih nampol dari kemarin, ujarnya sambil mengangkat jempol. Aku tertawa gugup. "Makasih, Mas. Sambalnya emang saya tambah dikit cabai rawitnya." Dia mengangguk puas. Pas banget di lidah. Sejak hari itu, aku selalu menyiapkan 1 porsi khusus.
nasi yang tidak terlalu lembek, tahu goreng yang paling renyah, timun yang dipotong lebih rapi, dan tentu saja sambal yang lebih banyak. Porsi itu tidak pernah aku berikan ke pelanggan lain. Hanya untuk Mas Arif. Karena tanpa aku sadari, aku mulai ingin membuat pagi-paginya lebih berkesan. Sama seperti ia membuat pagiku penuh harapan. Dan yang paling membuatku senang, dia selalu menghabiskan makanannya. Tidak pernah tersisa satu butir nasi pun. Itu membuatku yakin bahwa aku tidak hanya memasak untuk perutnya, tapi mungkin juga menyentuh hatinya, meski sedikit. Setiap kali ia pergi, langkahnya kembali tenang seperti awal. Tapi kali ini, aku merasa ia melirik ke arahku lebih lama. Sekilas, sebelum membalikkan badan. Dan senyumnya tak pernah kulupakan. Sejak hari itu, pagi-pagi di warung kecilku tak lagi sama. Bukan hanya karena sambalnya lebih pedas, tapi karena hatiku mulai merasa hangat dengan perasaan yang belum sempat kusebut namanya. Langit pagi itu tak secerah biasanya. Awan-awan kelabu menggantung rendah, dan udara terasa lebih dingin. Aku hampir tak sempat menyalakan kompor karena tergesa menurunkan terpal plastik untuk melindungi warung dari gerimis yang mulai turun. Baru saja aku menata nasi di dalam dandang, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, diiringi dengan suara rintik hujan yang jatuh di atas payung. Dia datang. Mas Arif. Dengan payung hitam besar dan jaket abu-abu yang basah di pundak. Warungnya tetap buka meski hujannya, katanya, senyumnya merekah meski rambutnya sedikit basah di ujung. Aku tersipu. Kalau nunggu cerah terus, bisa nggak jualan, Mas? Dia tertawa kecil. Benar juga. Aku mengambilkan piring dan mulai menyendokkan nasi. Hujan semakin deras. Angin bertiup menyusup ke dalam warung yang setengah terbuka. Mas Arif menoleh ke arah jalan, melihat beberapa orang berlarian mencari tempat berteduh. Sini, Mas. Duduknya agak ke dalam. Nanti kena tempias, kataku sambil menunjuk bangku di sisi kiri, tempat paling kering. Dia mengikuti, duduk sambil menggoyangkan payungnya agar air menetes turun di luar. Sambil makan, dia tidak seperti biasanya. Lebih diam. Lebih lama mengunyah. Sesekali pandangannya menerobos keluar, menembus tirai hujan yang menari-nari di udara. Aku memberanikan diri menyodorkan teh hangat. Biar hangat badannya, Mas. Terima kasih. Kamu selalu perhatiannya, jawabnya sambil menerima gelas itu. Tangannya menyentuh sedikit jari-jariku saat menerimanya. Sentuhan singkat, tapi cukup membuatku menahan napas. Kami duduk dalam diam, ditemani suara hujan dan aroma nasi santan yang menenangkan. Dan di tengah keheningan itu, Mas Arif tiba-tiba berbicara. Kadang saya iri sama kamu. Aku mengernyit. Iri sama saya. Dia mengangguk pelan. Iya. Kamu bisa tersenyum setiap pagi, melayani orang-orang dengan ramah. Kamu seperti punya energi yang tidak pernah habis. Aku tertawa kecil. Kalau Mas Arif tahu apa yang ada di balik senyum saya, mungkin gak akan iri lagi. Dia menoleh. Tatapannya dalam. Cerita sedikit dong. Saya ingin tahu. Aku terdiam. Sebagian ingin bercerita. Tapi sebagian lagi takut, kalau aku terlalu terbuka, dia akan melihat bahwa aku bukan perempuan sempurna yang bisa dia kagumi diam-diam. Ayah saya meninggal waktu saya SMA. Ibu saya sakit-sakitan. Utang koperasi numpuk. Dan warung ini satu-satunya tempat kami bergantung. Dia mengangguk pelan. Maaf ya, saya nggak tahu.
Tapi kamu hebat. Enggak. Saya cuma nggak punya pilihan selain kuat, jawabku sambil mencoba tersenyum. Lalu, tatapan itu lagi. Tatapan yang diam-diam membuatku bertanya-tanya, apakah dia hanya bersimpati? Atau ada sesuatu yang lain? Dia menatapku begitu lama, sampai-sampai aku merasa wajahku memanas. Dan untuk pertama kalinya, aku tak berpaling. Aku membalas tatapan itu. Tidak berani tersenyum. Tapi tidak ingin lari juga. Hujan masih turun. Tapi di bawah payung yang kini terlipat, di dalam warung kecil yang hangat oleh uap nasi, ada sesuatu yang berubah. Kami tak lagi hanya penjual dan pelanggan. Tak hanya guru dan gadis warung. Tapi dua orang yang mulai saling memperhatikan lebih dari seharusnya. Hari Minggu itu, warung libur. Seperti biasa, aku memanfaatkan waktu untuk mencuci semua perlengkapan, mengepel lantai warung, dan membantu ibu menyapu halaman. Tapi pagi itu, ada suara klakson dari depan pagar. Ketika aku membuka pintu, seorang perempuan muda turun dari motor metik berwarna merah marun. "Aisyah?" tanyanya sambil melepas helm. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersadar. "Nini?" Dia tertawa kecil. "Masih ingat juga, ya?" Aku mengangguk kaku. Nini adalah sepupuku, anak dari kakak ibu yang pindah ke kota sejak lama. Kami terakhir bertemu saat aku masih SMP. Sejak itu, kabarnya hanya sesekali terdengar. "Tumben kesini?" tanyaku sambil membukakan pintu pagar. "Aku sekarang tinggal di kota ini. Baru pindah sebulan yang lalu." "Aku nikah sama orang sini," katanya sambil tersenyum bangga. Hatiku terenyuh. Dalam hati aku berkata, "Selamat ya, Nin. Kamu berhasil." Kami duduk di teras rumah, ngobrol sebentar. Nini bercerita bahwa suaminya seorang guru, cukup mapan, dan mereka tinggal di rumah yang baru dibelinya. Lalu dia membuka tas dan menyerahkan amplop. "Ini undangan syukuran rumah baru. Minggu depan. Datang ya. Sekalian biar ketemu suamiku. Dia pengen kenalan juga." Aku menerima undangan itu dengan senyum canggung. "Insya Allah. Kalau ibu nggak sakit, aku datang." Setelah dia pergi, aku membolak-balik undangan itu. Tak ada nama suaminya tertulis jelas, hanya Nini suami. Tapi aku tak curiga apa-apa. Bagiku, ini hanya reuni keluarga kecil. Dan aku sedikit senang bisa bertemu kembali dengannya. Minggu berikutnya, aku datang. Pakai baju paling rapi yang kupunya, gamis biru tua dan jilbab polos. Aku membawa satu toples keripik buatan ibu sebagai buah tangan. Rumah Nini bagus. Minimalis, 2 lantai, pagar besi dan cat abu-abu lembut. Di halaman, ada beberapa tamu keluarga sedang duduk di kursi plastik sambil menikmati hidangan. Nini menyambutku dengan hangat. Akhirnya datang juga. Aku hanya tertawa. "Iya, makasih undangannya. Kamu tunggu di sini ya," aku panggil suamiku. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar. Dan saat pria itu muncul di depan pintu, aku merasa dunia berhenti berputar. "Mas Arif." Tubuhku langsung membeku. Dia juga terlihat terkejut. Tapi seperti biasa, wajahnya tetap tenang. Hanya matanya yang berubah, ada kegugupan, ada ketakutan. "Sayang, ini Aisyah. Sepupuku. Yang aku cerita jualan nasi uduk di pasar," kata Nini sambil memeluk lengan pria itu.
Dia tersenyum. Kaku. Iya, kita sudah pernah ketemu. Aku memaksakan senyum. Iya, dia sering beli di warung. Nini tertawa lepas. Ya ampun, dunia sempit ya. Aku hanya mengangguk. Suara hatiku berisik sekali. Napasku terasa sempit. Aku tak tahu harus menatap siapa. Mas Arif, suami sepupuku sendiri. Pria yang kupikir hanya bagian dari pagi-pagiku. Yang matanya selalu terasa lebih hangat dari matahari subuh. Aku tak banyak bicara hari itu. Hanya duduk sebentar, menyantap sepiring kecil lontong opor, dan cepat-cepat pamit. Tapi sebelum pulang, pandangan kami bertemu sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan simpati, apalagi kekaguman. Tapi tatapan seseorang yang tahu bahwa dia baru saja menyentuh batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan di dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri, Tuhan, apa ini hukuman karena aku terlalu berharap pada lelaki yang bahkan belum sepenuhnya aku kenal? Setelah hari syukuran itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Malam-malamku dipenuhi pikiran kacau. Wajah Mas Arif, atau lebih tepatnya, suami Nini, muncul terus-menerus di benakku. Kadang dengan senyumnya yang lembut, kadang dengan tatapan bersalah di ruang tamu itu. Aku mencoba meyakinkan diri, ini salahku. Aku yang terlalu cepat berharap. Aku yang terlalu dalam memaknai sapaan pagi dan sambal pedas yang ia minta. Tapi bagaimana bisa aku menebak kalau lelaki yang kupikir hanya seorang pelanggan biasa, ternyata bagian dari keluargaku sendiri? Beberapa hari berlalu tanpa aku melihat sosoknya di warung. Pagi-pagi terasa hampa. Bangku kayu itu kosong. Seakan-akan, bahkan udara pun enggan bersahabat. Aku mulai menata ulang perasaan. Memaksa diri untuk kembali netral. Tapi ternyata semesta belum selesai memainkan lakon ini. Suatu sore, saat aku baru saja selesai membereskan warung, ponselku berbunyi. Pesan dari Nini. Besok bisa bantu masak-masak di rumah? Mau ada tamu kantor Arif. Aku butuh bantuan di dapur. Kamu kan jago masak. Aku terdiam menatap layar ponsel. Lalu menulis balasan singkat. Insya Allah, bisa. Esoknya, aku datang lebih pagi dari waktu yang diminta. Nini menyambut dengan senyum hangat. Dia terlihat bahagia, polos dan jujur. Sementara aku, di dalam hati, seperti tengah melangkah ke dalam api. Kami mulai memasak bersama di dapur yang luas dan terang. Aku memotong wortel dan buncis, Nini sibuk menyiapkan ayam ungkep. Di sela suara air keran dan dentingan sendok logam, dia bercerita banyak. Arif itu pendiam, ya. Tapi sebenarnya dia perhatian banget, katanya sambil mencicipi kuah sayur. Dia suka bantu bersihin rumah, walau kelihatannya cuek. Aku hanya mengangguk pelan. Kadang aku iri sama pasangan lain yang udah punya anak. Tapi ya, mungkin belum rezeki. Nini tersenyum pahit. Tapi dia selalu sabar, nggak pernah maksa. Aku merasa ada batu besar yang menekan dadaku. Ingin rasanya aku kabur dari dapur itu. Tapi tubuhku seperti dipaku ke lantai. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku tak perlu menoleh untuk tahu, itu dia. Mas Arif masuk dapur, membawa gelas kosong. Oh, kamu di sini, ucapnya pelan saat melihatku. Aku menatapnya sekilas, lalu menunduk lagi. Tapi Nini malah berseru, sayang, Aisyah bantuin aku dari tadi loh. Dia jago banget bikin sambal. Mas Arif tersenyum. Aku tahu.
Kalimat itu menggantung di udara. Nini tidak menangkap apa-apa. Tapi aku tahu, dia menyiratkan lebih dari sekadar pengakuan soal sambal. Beberapa menit kemudian, Nini keluar untuk menjemput pesanan kue. Tinggallah kami berdua di dapur. Sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku nggak tahu kamu sepupunya, ucap Mas Arif tiba-tiba, pelan. Waktu pertama kali kita ketemu, aku pikir kamu cuma penjual nasi uduk yang polos, yang gampang diperhatikan. Potongku lirih, tapi tajam. Dia menghela napas. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku menatapnya, kali ini lama. Tapi kamu datang setiap hari. Duduk lama. Tersenyum seperti aku ingin kenal lebih jauh, lanjutnya. Kami terdiam. Nafasku berat. Tanganku gemetar memegang pisau, tapi aku tidak memotong apapun. Mataku basah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Pada diri sendiri. Aku menikah karena Nini mencintaiku. Tapi entah kenapa hatiku berhenti di warung kecil itu, katanya perlahan. Aku memalingkan wajah. Tolong jangan datang lagi ke warungku, Mas. Biar semua ini berhenti sampai di sini. Dia tak menjawab. Hanya diam, sebelum akhirnya melangkah keluar dari dapur. Meninggalkanku sendiri dengan luka yang tak terlihat, tapi menganga. Kalau kamu pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak boleh kamu cintai, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena kisah ini belum selesai. Dan luka ini belum kering. Malam itu hujan turun lagi. Tapi kali ini, tak ada aroma nasi uduk, tak ada cahaya lampu warung, tak ada suara piring yang beradu. Hanya sepi. Dan aku, duduk sendiri di dalam kamar sempitku, memeluk bantal sambil memandangi layar ponsel yang menyala, padam, lalu menyala lagi. Sudah hampir tengah malam. Tapi mataku tak juga mau tertutup. Setiap kali kugelapkan ruangan, bayangan wajah Mas Arif muncul seperti bayangan lampu yang tertinggal di retina. Tatapannya di dapur tadi siang, suaranya yang lirih namun tajam, dan kalimat terakhirnya yang masih terngiang. Hatiku berhenti di warung kecil itu. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku membenci. Tapi hati tak bisa dikendalikan seperti menutup warung. Perasaan tak bisa dimatikan dengan kata selesai. Aku membuka galeri ponsel. Di sana ada satu foto yang pernah aku ambil diam-diam. Bukan wajahnya, hanya piring bekas makannya yang kosong, piring putih dengan sisa sambal di pinggirnya. Lucu ya, bagaimana hati bisa mengingat seseorang hanya dari bekas sendoknya. Kupindahkan layar ke aplikasi pesan. Nama kontaknya hanya tersimpan sebagai Mas A. Tanpa foto. Tapi begitu kutekan, seluruh percakapan muncul, singkat, sopan, dan tak lebih dari urusan makanan. Tapi malam ini, jari-jariku gemetar ingin menulis sesuatu yang berbeda. Kupandangi layar itu lama. Lalu mulai mengetik. Maaf, aku nggak bisa berhenti mikirin pertemuan kita tadi. Kata-kata Mas masih menggantung di kepala. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya kita sudah terlanjur saling mengenal terlalu dalam? Kutahan napas. Tanganku tak bergerak. Lalu kutambahkan satu kalimat lagi. Kalau saja kita bertemu di waktu yang berbeda. Aku terdiam. Menatap pesan itu. Tapi kemudian hatiku berontak. Aku tahu, satu kalimat itu bisa mengubah segalanya, atau justru menghancurkan semuanya. Aku tahu,
Nini adalah keluargaku. Dan Mas Arif bukan milikku. Akhirnya, kutekan tombol hapus. Semua kata-kata itu lenyap seperti hujan yang reda pelan-pelan. Aku hanya menatap kosong ke layar yang kembali gelap. Paginya, aku membuka warung seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Tidak ada senyum. Tidak ada semangat. Bahkan sambal pun kubuat seadanya. Hati yang pahit tidak bisa menghasilkan rasa yang manis. Beberapa pelanggan menyapa, menanyakan kabar. Tapi tak satu pun yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di dalam dadaku. Yang paling terasa adalah bangku kosong itu. Tempat favorit Mas Arif. Tempat ia dulu duduk, membaca, tersenyum, bahkan diam dalam rintik hujan. Bangku itu tetap kosong. Sampai hari ketiga, keempat, dan minggu berikutnya pun tak ada perubahan. Tidak ada jejaknya. Tidak ada pesan. Tidak ada sapa. Seakan-akan semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi anehnya, aku justru lega. Luka ini, seberapapun perihnya, adalah bentuk pengingat bahwa tidak semua kebersamaan harus dilanjutkan. Tidak semua rasa harus diperjuangkan. Kadang, cinta datang hanya untuk mengajarkan kita tentang melepaskan. Hari itu, langit cerah. Tapi anehnya, hatiku tetap mendung. Meski hujan sudah lama reda, rasanya dinding hatiku masih basah oleh hal-hal yang belum selesai. Aku membuka warung seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum setengah hati, menyiapkan nasi uduk dan lauk seadanya. Tapi semuanya terasa hambar. Seolah-olah hidupku sedang menunggu sesuatu, atau seseorang yang tak akan kembali. Sore harinya, ketika aku sedang membereskan meja, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Nini masuk. "Ica, nanti sore bisa ke rumah? Aku pengen ngobrol." Tak ada emoji. Tak ada basa-basi seperti biasanya. Pesan itu singkat dan membuat dadaku tiba-tiba terasa sempit. Aku datang 1 jam kemudian, membawa sedikit kue talam buatan ibu. Nini menyambutku dengan senyum lembut yang tampak lelah. Matanya sedikit sembab, seperti orang yang kurang tidur atau terlalu banyak menangis. "Masuk yuk," katanya pelan. Rumahnya hening. Tak ada suara TV. Tak ada radio. Bahkan burung peliharaannya pun diam di dalam sangkar. Mas Arif tidak terlihat. Mungkin masih di sekolah, atau mungkin sengaja menghindar. Kami duduk di ruang tengah. Nini menyiapkan teh manis dan sepiring kue kacang. Tapi dari cara dia duduk dan memegang cangkir, aku tahu dia sedang menahan sesuatu. "Aku capek, Ca," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. "Capek gimana, Nin?" "Capek pura-pura kuat. Capek senyum tiap ditanya, 'Kapan punya anak?' Capek lihat Arif diam terus tiap malam. Seperti tinggal sama tembok." Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mendengarkannya, membiarkan setiap kata membentur hatiku satu persatu. Aku tahu dia sayang sama aku. Tapi aku juga tahu, dia berubah, lanjutnya. Nini menatap lurus ke depanku, ke dinding kosong, seakan-akan ingin menerobos masa lalu mereka. Dulu dia suka peluk aku dari belakang waktu aku masak. Sekarang, dia cuma nyentuh aku kalau butuh bantu naruh barang berat. Dulu dia cerita panjang lebar soal murid-muridnya. Sekarang, diam. Pulang, mandi, tidur. Aku menggigit bibir.
Rasa bersalah mulai menyesakkan dada. Dan aku tahu kenapa dia berubah, bisik Nini, lebih pelan. Aku membeku. Nini menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu bukan perempuan sembarangan. Tapi aku juga tahu, perempuan mana yang bisa bikin suami aku datang ke warung nasi uduk setiap hari dan duduk lebih lama dari waktu istirahatnya. Aku menunduk. Tak bisa bicara. Suaraku hilang entah kemana. Aku nggak mau menyalahkan kamu. Mungkin ini salahku. Aku terlalu sibuk berharap punya anak, sampai lupa suamiku juga butuh diperhatikan. Air mata menetes pelan di pipinya. Tapi suaranya tetap lembut, seperti biasa. Ca, kamu sepupuku. Aku sayang kamu. Dan aku percaya kamu juga nggak mau lihat rumah tangga orang lain rusak. Aku mengangguk. Dalam diam. Dalam air mata. Dalam luka. Nini, akhirnya aku berbisik. Aku nggak pernah punya niat. Aku tahu, jawabnya cepat. Makanya aku ngomong baik-baik. Bukan untuk marah. Tapi untuk minta kamu bantu jaga dia. Dari jauh. Bukan untuk menjauhkan. Tapi untuk menjaga hatimu sendiri. Hari itu, aku pulang dengan hati remuk. Bukan karena cinta yang gagal, tapi karena ada orang yang lebih hancur daripada aku, dan dia tetap memilih untuk mempercayai dan memelukku dengan kasih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk Mas Arif, tapi untuk Nini. Perempuan yang paling kuat, karena masih bisa tersenyum meski hatinya patah setiap hari. Sudah 2 minggu sejak percakapan itu di rumah Nini. Sejak hari itu, aku benar-benar menjaga jarak. Mas Arif tak pernah lagi datang ke warung. Bahkan namanya tak lagi disebut oleh Nini. Seakan kami semua sepakat untuk mengubur cerita itu dalam-dalam, menaburkan tanah di atas luka, dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi hati bukan kamar. Ia tidak bisa dibersihkan begitu saja dari jejak kaki yang pernah masuk terlalu dalam. Suatu malam, aku menemani ibu ke pasar malam di alun-alun. Ada pameran UMKM, banyak makanan khas dan stan kerajinan. Aku berjalan menyusuri deretan lampu warna-warni, sambil menggandeng tangan ibu yang terus menunjuk ini itu, sandal anyaman, gelang kayu, hingga bakpia isi durian. Kami berhenti di stan kembang gula. Ibu suka sekali permen kapas sejak muda. Saat aku sedang menawar harga, tiba-tiba langkah seseorang berhenti di sebelahku. Aisyah. Suara itu tidak salah lagi. Aku menoleh perlahan, dan di sana dia berdiri. Mas Arif. Dengan jaket biru tua, jeans hitam, dan raut wajah yang langsung membuat hatiku ingin lari. Oh, malam, Mas, jawabku pelan, mencoba tersenyum sopan. Ibu, katanya sambil menyapa ibuku dengan sopan. Oh, ini Pak Guru yang sering beli di warung, ya? Sahut ibu dengan ramah. Wah, udah lama nggak kelihatan. Iya, Bu. Saya sekarang sering bawa bekal, jawabnya sambil tersenyum, tapi matanya tidak tertawa. Aku ingin cepat-cepat mengajak ibu pergi. Tapi langit punya rencana lain. Dalam hitungan detik, rintik hujan jatuh dari langit yang tadinya cerah. Orang-orang mulai panik. Stan-stan mulai menutup lapak dengan plastik, lampu digulung tergesa. Ibu menoleh padaku. Kamu pegang kantong plastiknya. Ibu ke musala dulu, mau salat maghrib sekalian nunggu reda. Aku mengangguk, dan saat itu aku tahu,
Semesta sedang memaksaku berdiri lagi di tempat yang seharusnya kutinggalkan. Mas Arif masih berdiri di sampingku. Kami berdua berteduh di bawah tenda sempit milik pedagang sate. Aroma daging bakar dan asap memenuhi udara, tapi kami hanya berdiri diam. Beberapa detik, lalu menit berlalu. Hanya suara tusuk sate yang dibalik dan percikan hujan di tanah yang mengisi kekosongan. Lalu dia bicara, pelan. "Gimana kabarmu?" Aku menoleh perlahan. "Baik." Dia mengangguk. Aku juga. Maksudku, mencoba. Aku tidak menjawab. Tapi rasanya dadaku ikut berkata, "Sama. Aku kadang masih lewat depan warungmu. Tapi nggak berhenti. Aku tahu," bisikku. Aku kadang dengar suara langkah itu. Tapi pura-pura nggak dengar. Dia menatapku. Pandangannya kali ini tidak tajam, tidak menuntut, tidak sedih. Hanya kosong. Seperti orang yang sedang berdiri di depan pilihan yang sudah dibuat untuknya oleh dunia. "Aku rindu nasi udukmu," katanya pelan. Aku tersenyum getir. "Dan aku rindu sambal yang kubuat cuma buat satu orang." Kami sama-sama tertawa. Kecil. Kaku. Tapi jujur. "Aku nggak akan datang lagi," katanya kemudian. Aku menoleh cepat. Bukan karena aku nggak mau. Tapi karena aku tahu, kalau aku datang, aku nggak akan bisa berpura-pura. Dan kamu terlalu tulus untuk jadi luka orang lain. Aku menahan napas. Kata-kata itu menampar lembut, tapi dalam. Aku tahu, ini bentuk tertingginya dari cinta yang tak bisa memiliki, melepaskan dengan sadar. Hujan mulai mereda. Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas." Dia menatapku. "Saya doain, semoga Nini dan Mas bahagia." Benaran. Karena kalau Mas bahagia, saya juga bisa lega. Dia tersenyum. Kali ini lebih hangat. Lebih damai. "Terima kasih, Ca." Ibu kembali dari musala. Kami berpamitan. Dan untuk terakhir kalinya, aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kerumunan pasar malam. Tanpa kata selamat tinggal. Tanpa janji. Tapi dengan satu hal yang tak pernah kupunya sebelumnya, keikhlasan. Kadang kita tidak butuh memiliki seseorang untuk mencintainya sepenuh hati. Karena cinta sejati, juga tahu kapan harus pergi. Setelah malam itu di pasar, hidupku kembali ke ritme semula. Pagi membuka warung, siang membantu ibu, malam menjahit kantong kain pesanan tetangga. Aku pikir, setelah kehilangan, hati akan runtuh selamanya. Tapi ternyata, waktu memang tidak menyembuhkan, tapi membiasakan. Sudah 3 minggu sejak pertemuan terakhir dengan Mas Arif. Aku tidak lagi menantikan langkah kakinya. Tidak lagi menyiapkan piring khusus. Tapi tetap saja, kadang aku masih berhenti sejenak saat melihat pria berjaket biru lewat, berharap itu dia, meski tahu bukan. Suatu pagi, saat warung baru saja ramai, seorang pemuda datang tergesa-gesa. Tinggi, berkulit sawo matang, memakai helm separuh terbuka dan jaket pengantar makanan. Motornya diparkir asal, dan dia langsung menuju meja. "Bu, maaf, saya mau pesan 3 bungkus nasi uduk, tapi harus cepat. Buat driver-driver yang nunggu di depan toko fotokopi," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum ramah. "Bisa, Mas. 5 menit ya. Sambil minum dulu." Dia mengangguk dan duduk di bangku Mas Arif, bangku yang lama kosong.
Aku mulai membungkus pesanan. Diam-diam, kuperhatikan pemuda itu. Energinya berbeda. Tidak tenang dan mendalam seperti Mas Arif. Tapi cerah. Seperti cahaya pagi yang langsung masuk ke jendela tanpa permisi. Namanya siapa, Mbak? Tanyanya tiba-tiba. Aisyah, jawabku sambil tersenyum. Wah, bagus namanya. Saya Hendra. Kami hanya saling lempar nama. Tapi senyumnya tidak biasa, bukan senyum basa-basi. Ada rasa ingin tahu di balik itu. Bukan tatapannya menggoda, tapi yang jujur. Seperti ingin mengenal tanpa mendesak. Setelah membayar, Hendra mengambil plastik berisi 3 bungkus dan 1 botol es teh yang kuberikan sebagai bonus. Tapi sebelum pergi, dia menoleh. Mbak, saya sering lewatin warung ini. Tapi baru sekarang sempat mampir. Nasi uduknya enak. Saya bakal balik. Aku mengangguk. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Beberapa menit setelah dia pergi, aku melihat ada botol es teh tersisa di meja. Lupa diambil. Aku mendekat, hendak menyimpannya, tapi sesuatu di bawah botol membuatku berhenti. Secari kertas. Dibalut tisu. Kubuka perlahan. Tulisan tangan, sedikit berantakan tapi jelas. Kalau es teh ini tertinggal, berarti saya memang harus balik ke sini. Senang? Aku menahan senyum. Lucu. Ringan. Tapi anehnya hangat. Besoknya, dia benar-benar kembali. Mbak, saya balik karena 2 alasan, katanya sambil memegang botol es teh yang tertinggal semalam. Pertama, nasi uduknya enak. Kedua, karena saya penasaran, siapa orang yang bikin sambal seenak itu. Aku tertawa. Kalau sambal, bisa saya ajarin. Tapi kalau rasa penasaran, itu urusan hati, Mas. Dia tertawa keras. Berarti saya harus sering-sering ke sini, biar belajar dua-duanya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa tanpa beban. Hendra bukan seperti Arif. Dia tidak tenang. Tidak kalem. Tapi dia penuh hidup. Dan yang paling penting, dia tidak datang dengan luka. Dia datang dengan halaman baru. Mungkin dia bukan cinta. Tapi dia bisa jadi awal dari sesuatu yang berbeda. Hendra kini menjadi pelanggan tetap. Setiap 2 atau 3 hari, dia datang pagi-pagi sebelum mengantar pesanan. Kadang hanya untuk 1 bungkus nasi uduk, kadang untuk ngobrol sebentar sambil minum teh manis. Kehadirannya ringan, tidak memaksa. Seperti angin sejuk di pagi buta, yang tidak mengubah hidup, tapi cukup membuat hari terasa tidak kosong. Beberapa pelanggan mulai menggoda. Itu, pacar kamu ya, Ca? Aku hanya tertawa dan menggeleng. Tapi dalam hati, aku mulai percaya. Mungkin Tuhan tidak langsung menggantikan yang hilang, tapi Dia perlahan-lahan menumbuhkan harapan baru dari arah yang tak kita sangka. Sampai suatu siang, saat aku baru saja selesai membereskan dandang, suara klakson pelan terdengar dari depan warung. Aku menoleh, dan mataku langsung membeku. Bukan Hendra, tapi Nini. Dia berdiri di depan motor metiknya. Mengenakan blus polos dan celana kain longgar. Wajahnya sedikit pucat. Matanya sembab. Aku langsung menghampiri. Nin, kamu kenapa? Aku boleh ngobrol, katanya lirih. Kami duduk di dalam rumah, karena aku belum siap bicara panjang di warung, di hadapan orang banyak. Nini menatap ke arah dapur, lalu berbisik.
Arif pindah tugas ke luar kota. Jantungku terasa berhenti sejenak. Apa? Tanyaku pelan. Dia ngajuin sendiri. Katanya, ingin cari suasana baru. Mungkin juga ingin menjauh dari semuanya. Aku menelan ludah. Ada rasa bersalah yang muncul lagi, walau kami sudah lama tidak bicara. Aku nggak datang buat menyalahkan kamu, Cha, lanjutnya cepat. Aku cuma mau jujur. Aku menatapnya. Hening. Aku bohong waktu bilang aku tahu semuanya. Sebenarnya aku curiga, iya. Tapi aku nggak pernah benar-benar tahu seberapa dalam perasaan kalian. Aku membuka mulut, tapi dia mengangkat tangan. Dengerin dulu. Aku mengangguk, patuh. Aku nggak tahu apa kalian pernah saling cinta, atau cuma saling nyaman. Tapi aku tahu satu hal, Arif bukan laki-laki jahat. Dan kamu juga bukan perempuan pengganggu rumah tangga. Air matanya mulai menetes. Aku cuma perempuan yang terlalu ingin mempertahankan sesuatu yang mungkin dari awal bukan milikku sepenuhnya. Aku ikut menangis. Tak bisa menahan. Luka-luka yang selama ini kutahan runtuh dalam pelukan kata-katanya. Arif pergi bukan karena kamu, Cha. Tapi karena aku. Karena kami nggak pernah benar-benar nyambung. Dia terlalu diam. Aku terlalu berharap. Kami saling mencintai, tapi tidak dengan cara yang sama. Ia menggenggam tanganku. Kamu berhak bahagia. Sama siapapun. Jangan bawa beban ini terus. Beberapa saat kami hanya diam, dua perempuan yang sama-sama patah, tapi memilih untuk saling merawat luka satu sama lain. Sore itu, Nini pulang dengan senyum kecil. Tidak lebar, tapi penuh penerimaan. Aku berdiri di depan warung, melihat punggungnya menghilang di tikungan jalan. Tak lama, Hendra datang. Nasi uduk 1, sambal 2, dan senyum 1 ya, katanya ceria. Aku tertawa. Senyumnya mahal. Tapi kamu kasih gratis ke aku, kan? Godanya. Aku hanya mengangguk. Mungkin ini bukan akhir cerita cinta. Tapi ini awal dari lembaran baru yang kutulis bukan dengan air mata, tapi dengan keteguhan. Aku melihat bangku kosong di sebelah warung. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sedih melihatnya kosong. Karena aku tahu, beberapa orang datang hanya untuk singgah. Tapi yang penting adalah siapa yang tetap tinggal, dan dengan siapa kita memilih untuk membuka pagi baru. Kalau kamu merasa cerita ini menggambarkan luka yang pernah kamu alami, atau harapan baru yang kamu temukan setelah kehilangan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang mengikhlaskan, dan memulai lagi dengan hati yang lebih utuh.